Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Asep Nahrul Musadad dalam mata kuliah Ulumul Quran untuk kelas Akidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait studi Quran yang berkaitan dengan keakidah dan filsafatan, yakni terkait dengan tafsir falsafi. Dan disinilah paradigma integrasi interkoneksi bisa kita eksplorasi bersama-sama dalam dua isu, ya, studi Quran di satu sisi dan akidah dan filsafat Islam di sisi lain, ya, dan akan kita lihat seperti apa sisi-sisi integratif dan interkonektifnya. Pertama, di dalam sejarah tafsir ada sebuah khazanah literatur yang terabaikan, yaitu tafsir falsafi atau tafsirul falasifah. Dan di sini saya tampilkan cuplikan dari Husain Az-Zahabi tentang tafsir falasifah, ya. Dan di dalam pengertian tafsir Az-Zahabi, tafsir falasifah itu adalah tafsir yang ditulis oleh para filosof muslim yang disebut dengan falasifah, ya. Jadi jangan salah, ya, bahwa para filosof juga ternyata menulis tafsir Al-Quran. Jadi kalau selama ini kita mengasosiasikan filsafat itu atau rasionalitas segala macam itu, ya, filsafat yang identik dengan rasionalitas, empirisme itu bertolak belakang dengan agama atau dengan tafsir Al-Quran, di sini kita bisa lihat bahwa keduanya itu terintegrasi melalui literatur tafsirul falasifah, tafsir para filosof. Nah, siapa falasifah itu? Falasifah di sini merujuk kepada sekumpulan filosof muslim yang terpengaruh filsafat Aristoteles dan Plato. Di sini misalnya Az-Zahabi mencontohkan tafsir falasifah ini dengan tafsir yang ditulis oleh Ibnu Sina, oleh Al-Farabi, oleh Al-Kindi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi di sini cakupan tafsir falasifah Husain Az-Zahabi hanya mencakup para filosof Aristotelian yang berakhir di Ibnu Rushd. Nah, padahal di satu sisi setelah kematian Ibnu Rushd sebetulnya tradisi filsafat Islam berkembang di belahan dunia lain, yakni di Persia. Dan jangan salah, filsafat Islam, ya, lembaran sejarah filsafat Islam tidak ditutup oleh Ibnu Rushd, tetapi berlanjut di masa Persia. Dan disitulah sebuah tradisi filsafat Islam yang khas justru tercipta. Ya, di sini kita bisa melihat sosok seperti Suhrawardi, dan salah satu titik kulminasi atau titik puncak dalam tradisi tafsir falsafi ditunjukkan oleh Mulla Sadra, ya, Sodrul Muta'allihin, yang beliau Mulla Sadra ini juga menulis tentang tafsir Al-Quran, ya, tafsir falasifah, ya. Di sini misalnya kita bisa lihat Mulla Sadra menulis Tafsirul Quranil Karim, ya, seorang filosof yang mensintesiskan berbagai aliran filsafat, mulai dari filsafat Yunani, Aristotelian, Plato, ya, kalam, kemudian irfan, itu disatukan dalam satu sintesis pemikiran yang namanya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Itulah Mulla Sadra. Dan Mulla Sadra di sini ternyata menulis tafsir Al-Quran. Ya, salah satu magnum opusnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu buku filsafat, ya, 8 atau 9 jilid, dan di situ banyak sekali kutipan-kutipan terhadap ayat Al-Quran. Dan secara khusus beliau juga menulis tentang tafsir Al-Quran. Nah, jadi sampai di sini kita bisa melihat bahwa tradisi tafsir falsafi itu adalah sebuah khazanah yang kaya, ya. Di sini kita bisa melihat ini ada kajian tentang tafsir Ibnu Sina. Ibnu Sina sebagai seorang, ya, dokter segala macam ternyata nulis tafsir juga. Al-Farabi sampai Mulla Sadra. Hanya saja khazanah tafsir falsafi ini, ya, tafsirul falasifah itu cenderung terabaikan kalau kita bandingkan dengan genre tafsir yang lainnya. Ya, kita kan kenal tafsir itu, ya, tafsir Tobari, kemudian tafsir yang yang mainstream, ya. Tetapi tafsir yang ditulis oleh orang-orang atau kelompok minoritas ini, kita simpulkan memang masih belum terlalu dieksplorasi oleh banyak sarjana, ya.
Demikianlah sekilas tentang pengantar tafsir falsafi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.